Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan membahas tentang rancangan acak kelompok untuk mata kuliah Statistika Industri. Oke, kita mulai saja. Rancangan acak kelompok adalah suatu rancangan yang dilakukan dengan melompokkan satuan percobaan ke dalam grup-grup yang homogen, yang dinamakan kelompok, dan kemudian menentukan perlakuan secara acak di dalam masing-masing kelompok. Kemudian melalui pengelompokan ini, kita akan melihat pengurangan skala percobaan yang mana yang adanya terjadi pengelompokan, sehingga keragaman dalam masing-masing kelompok sedangkan perbedaan dapat terlihat. Nah, kemudian perhatikan kita akan membahas sebuah kasus. Pertama adalah pengaruh jenis obat terhadap kecepatan penyembuhan. Apakah obat A lebih cepat sembuhnya dibandingkan obat B? Apa faktor yang mempengaruhi dari kecepatan obat tersebut atau dari tingkat penyembuhan obat tersebut? Pertama, yang harus kita perhatikan, kita sudah menentukan nih, kita mau meneliti tentang obat, dan obat itu kita akan melihat dia bisa berapa efek sembuhnya, berapa cepat efek sembuhnya, kemudian berapa lama timbul kembali sakit tersebut. Nah, untuk melihatnya kita harus memperhatikan dari berbagai kondisi yang ada. Pertama, apa yang bisa mempengaruhi kecepatan pengobatan? Kita harus memperhatikan bahwa untuk orang yang lebih tua dan dibandingkan orang yang lebih muda, misalnya nih ada umur anak remaja sekitar 20 dengan ibu-ibu atau dengan orang berumur 35, itu akan memiliki tingkat kecepatan pemulihan badan yang berbeda pula. Nah, kita harus melihat apakah obat memiliki pengaruh terhadap kecepatan penyembuhan dengan umur tersebut dan jenis kelamin laki-laki atau perempuan atau tidak. Nah, yang harus kita perhatikan adalah ketika kita mengadakan atau melakukan penelitian, kita harus mengetahui ini, kita memakai RAK kah atau RAL. Kalau misalnya dia bisa mempengaruhi keragaman dan dapat dikendalikan, maka RAL tidak dapat diterapkan. Kita harus melakukan RAK. Contohnya, ketika kita membuat bolu pisang nih, kemudian kita sudah mencari pisangnya jenis apa, kemudian berapa lama waktu pengovenan, berapa lama waktu pengadukan. Ternyata ada poin lainnya yang akan kita lihat perbedaannya. Contohnya nih, kita akan menambahkan putih telur saja atau kuning telur saja, ataupun keduanya. Nah, itu ketika kita melakukan seperti itu, kita melakukan RAKL, rancangan acak kelompok, karena kita akan melihat berdasarkan kelompoknya. Lain halnya jika kita memakai RAL. Oke. Mengapa RAKL? Karena keheterogenan unit percobaan berasal dari satu sumber keragaman. Maksudnya apa? Jadi contohnya tadi membuat bolu, kita sudah menyamakan semuanya. Yang berbeda hanyalah proses dari bahan bakunya. Ada yang menggunakan kuning telur saja, ada yang menggunakan putih telur saja, kemudian ada yang menggunakan keduanya telur utuh. Dia berasal dari satu sumber keragaman, tapi dia menjadi heterogen hasilnya nanti. Untuk mengatasi kesulitan dalam mempersiapkan unit percobaan dalam jumlah besar. Kemudian, mengapa RAKL? Karena kelompok yang dibentuk harus merupakan kumpulan dari unit-unit percobaan yang relatif homogen. Jadi, hanya tentang telur, tapi telur ini dibedakan. Ada yang putih telur, ada yang kuning telur, dan juga ada yang telur utuh. Kemudian kita akan melihat dari kelompok ini perbedaan yang terjadi apa. Ciri-ciri RAKL, satuan percobaan terdapat faktor yang tidak seragam atau heterogen. Kemudian terdapat dua sumber keragaman, yaitu perlakuan dan kelompok plus skala percobaan.
Kemudian keragaman respon disebabkan oleh perlakuan kelompok dan juga gala. Keuntungannya atau kelebihannya, pertama lebih efisien dibandingkan RAL. Kemudian pengelompokan menurunkan jumlah kuadrat galat sehingga meningkatkan ketepatan. Jadi sedikit kesalahan yang terjadi. Kemudian lebih fleksibel dalam jumlah hal perlakuan atau jumlah ulangan atau kelompok. Kemudian penarikan kesimpulan bisa lebih luas karena kita bisa mengeksplor apa yang terjadi di dalamnya. Apa yang terjadi, analisis analisis mana nih yang ternyata memiliki dampak lain terhadap hasilnya. Akan tetapi ada kekurangan tetap. RAK memiliki kekurangan pertama memerlukan asumsi tambahan untuk beberapa uji hipotesis. Interaksi itu sangat sulit. Kemudian peningkatan ketepatan pengelompokan akan menurun semakin meningkatnya jumlah satuan percobaan dalam kelompok. Kemudian derajat bebas kelompok akan menurunkan derajat bebas galat. Kemudian jika ada data yang hilang, nah ini kita membutuhkan perhitungan yang lebih rumit. Nah ini pengacakan dan bagan percobaan. Contohnya ada 6 perlakuan P1 sampai 6. Kemudian akan diulang dalam 3 kelompok. Sehingga dari satu perlakuan tersebut yang akan diulang menjadi 3 kelompok, berarti dalam sekali percobaan itu ada 18 tempat. Jadi kelompok pertama apa, kelompok kedua apa, kelompok ketiga apa. Kita tidak memperdulikan bahwa yang mana yang akan mulai duluan, apa P1 kah, atau P5 kah, atau P4 kah. Terserah siapapun yang mulai duluan. Yang penting dilakukan dengan 3 kelompok yang berbeda dan semuanya dilakukan secara fair. Semua dikerjakan, misalnya nih pada satu perlakuan yang A sudah dikerjakan, yang B sudah dikerjakan, yang C kerjakan, 4 kerjakan, D, E pun dikerjakan. Nah, semuanya dikerjakan dalam satu kelompok. Tapi yang mana mau dikerjakan duluan itu terserah. Tuh. Ini ada tabulasi datanya sehingga didapatkan hasil seperti ini. Ada kelompok 1, 2, dan 3, kemudian perlakuan tadi ABC, sehingga didapatkan Y11, Y21, Y31, kemudian seperti ini. Nah, model linear adiktif RAKL, sehingga didapatkan YIJ itu mu ditambah rataan umum. Mu itu rataan umum, kemudian di pengaruh perlakuan ke I, kemudian ada pengaruh kelompok ke J, kemudian ada pengaruh acak pada perlakuan I dan kelompok ke J. Ini ada hipotesis model tetap, yaitu hipotesis berpengaruh pada perlakuan, kemudian hipotesis yang berpengaruh kepada kelompok. Nah, ini hipotesis model acak. Ada 4 jenisnya, kemudian keragaman perlakuan tidak berpengaruh terhadap respon. Ada juga yang berpengaruh positif. Ada yang kelompok tidak berpengaruh, tapi juga ada yang memiliki pengaruh positif. Ini perhitungan analisis variasinya. Ini yang kita cari yang pertama yaitu faktor koreksinya. YIJ kuadrat jumlahnya dibagi TR, kemudian ada JKT-nya, kemudian ada JKP yang akan dikurangkan dengan faktor koreksi semuanya, kemudian kita akan mencari JK galatnya. Kemudian jika sudah dapat semua, kita masukkan ke dalam tabel, ini namanya tabel ANARA, tabel analisis variasi. Kemudian akan kita lihat berapa F hitungnya akan kita bandingkan dengan F tabel. Sehingga jika HO ditolak jika untuk perlakuan, F hitungnya lebih besar dibandingkan F tabel. Tapi HO ditolak jika, ini untuk kelompok ya, HO ditolak jika F hitungnya lebih besar dibandingkan F tabel. Jadi emang ada F tabelnya sendiri yang bisa mempengaruhi.
Oke, kita akan bahas tentang kehilangan data di dalam RAK. Terkadang data suka hilang, ya kan? Misalnya nih kita terlewat dalam satu data, atau yaitu ada kejadian yang tidak kita inginkan. Contohnya, ketika kita melakukan uji coba pada mikroba, ternyata ada mikroba yang hasilnya tidak sesuai ataupun hasilnya kita kira tumbuh mikrobanya ternyata tidak tumbuh sama sekali. Nah, itu berarti ada data yang hilang. Nah, untuk menduga data yang hilang itu ada sebuah metode yang dikembangkan untuk RAK. Dia tidak akan memberikan tambahan informasi, tapi hanya sebagai fasilitas untuk analisis dari data yang tersisa tersebut. Oke, ketika data tersebut tunggal, maka dugaannya dihitung dengan formula sebagai berikut. Kemudian iya memang ada untuk beberapa formulasi data itu untuk syarat-syarat tertentu. Untuk data tunggal menggunakan rumus ini. Kemudian untuk yang ini contohnya, nilai dugaannya dengan tingkat kebiasaannya kita perhatikan dulu ini contohnya. Ketika ada satu ini bagian B ini ada kehilangan satu data, kita akan mencarinya dengan rumus yang tadi sehingga didapatkan 5,4. Padahal dari semua data terlihat bahwa tidak ada yang desimal sehingga akan kita bulatkan menjadi 5. Kemudian biasnya nilai biasnya kita cari didapatkan 0,27, maka ada penduga tak bias bagi JKP, yaitu JKP hasil hitungan dikurang bias. Nah, ini hasil analisis dengan dugaan data yang hilang. Kemudian ada yang analisis variatif, variansi alternatif. Jadi ada alternatif yang kita berikan, nilainya berapa kalau misalnya dia hilang dan kalau misalnya tidak kita hitung. Tapi bagaimana Bu kalau kehilangan datanya lebih dari satu? Masih bisa atau tidak? Bisa. Keuntungan dari RAK ini jika ada data yang hilang kita bisa mencarinya. Gitu. Kehilangan data lebih dari satu. Nah ini prosedur iterasinya dengan mendugaan H1 dan H2. Kemudian didapatkan nilainya, kemudian kita masukkan ke dalam rumus untuk pendugaan yang sama. Kemudian kita akan mendapatkan nilainya sebagai berikut. Kita masukkan dan kita akan menghitung biasnya. Oke. Berikut tabel analisis variatifnya atau ANARA yang bagian yang sudah hilang. Maka akan kita dapatkan sehingga yang kita gunakan jadi yang mana Bu? Kalau misalnya ada data yang hilang dan kita sudah mencari dengan cara rumus dan memang sesuai dan nilai biasnya kecil, maka itu dapat kita gunakan data tersebut. Tapi kalau misalnya memang biasnya besar ya kita harus mengulang lagi percobaan tersebut gitu. Sudah mungkin itu aja dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.